Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami dapat menyelesaikan resensi kitab tafsir Jalalain. Resensi kitab tafsir Jalalain ini berisi nama kitab, biografi pengarang, dan uraian kitab tafsir Jalalain. Kami berharap semoga resensi ini dapat menambah pengetahuan bagi pendengar dan pembacanya. Nama kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir Jalalain arti harfiah tafsir dua jalal, yaitu adalah sebuah tafsir Al-Quran terkenal yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli pada tahun 1459 dan dilanjutkan oleh muridnya yaitu Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 1505. Di sini saya ingin menjelaskan biografi tentang penulis kitab tafsir Jalalain. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Yang kedua adalah Jalaluddin Al-Suyuti. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau memiliki nama asli atau nama panjangnya adalah Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad. Ia menuliskan kitab tafsir Jalalain ini mulai dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas, lalu ditambah dengan surat Al-Fatihah. Ia mendapati julukan sebagai Al-Alamah, yaitu sebagai orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Lalu ia dilahirkan di Mesir tahun 791 Hijriah. Jalaluddin Al-Mahalli ini semasa hidupnya sering membagikan atau menyebarkan tentang ilmu keislamannya, seperti ilmu fikih, ilmu usul, ilmu kalam, ilmu nahwu, dan ilmu mantik. Ada perbedaan pendapat tentang kapan sih wafatnya ini Jalaluddin Al-Mahalli ini, yaitu ada yang berkata pada usia 73 tahun, tetapi ada juga yang berkata pada umur 74 tahun. Tapi menurut Muhammad Husain Al-Zahabi, beliau wafat pada tahun 864 Hijriah. Kedua adalah Jalaluddin Al-Suyuti. Tafsir Jalalain ini setelah dituliskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dilanjutkan oleh Jalaluddin Al-Suyuti. Memiliki nama panjang yaitu Jalal al-Din al-Fadil Al-Rahman Abi Bakar bin Muhammad Al-Suyuti Al-Syafi'i. Ia lahir pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Ia dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Saat umur 8 tahun, beliau sudah menghafalkan banyak ayat-ayat Al-Quran serta hadis. Jalalain mempunyai karakteristik yaitu berisi singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele. Tafsir ini juga bersifat global sehingga dapat mudah dimengerti oleh pemula. Kitab tafsir ini terbagi atas dua juz. Juz pertama berisi Al-Baqarah sampai dengan Al-Isra yang disusun oleh Jalaluddin Al-Suyuti, dan juz kedua Al-Kahfi sampai dengan An-Nas ditambah Al-Fatihah yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Penulisan tafsir ini dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama adalah keprihatinan musafir akan merosotnya bahasa Arab. Yang kedua adalah Al-Quran dipercaya sebagai kitab yang paling autentik. Ciri khas tafsir Jalalain adalah tidak bertele-tele, mudah dipahami,
memberi penjelasan i'rab dan qiraat secara jelas, berteologi Abu Hasan Ali bin Ismail, dan bermazhab Syafi'i. Satu dari isi tafsir Jalalain adalah tafsir surat Al-Fatihah. Dalam tafsir Jalalain, surat Al-Fatihah merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Jalaluddin Al-Mahali berkata, jika basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat terakhir adalah Siratal ladzina. Sedangkan jika basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ayat terakhir adalah Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila sholatmu tidak ada Al-Fatihah, maka sholatmu dianggap kurang atau tidak sempurna. Abu Hurairah juga berkata, bacalah Al-Fatihah untuk dirimu sendiri, sebab aku mendengar Rasulullah bersabda, tatkala Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, aku dan hambaku 2 bagian, hambaku dan apa yang ia minta. Hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, hambaku telah memujiku dan menyanjungku. Jika hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Jika hambaku mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara hambaku dan aku. Jika hambaku mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, ini untuk hambaku, apa yang hambaku minta.